Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Kita selalu berharap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita. Ya, oke. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar math, yaitu tentang properties of mathematical operation, atau yang biasa dikenal dengan sifat-sifat operasi hitung. Sebelumnya, Miss akan menginformasikan bahwasanya sifat-sifat operasi hitung terdiri dari 3 jenis. Hanya saja yang akan kita pelajari kali ini baru 1 dulu. Oke, sekarang Miss perkenalkan apa saja sifat-sifat operasi hitung, yaitu ada 3 ya. Oke, the first one is the commutative property atau sifat komutatif. Second, the associative property atau sifat asosiatif. The third, distributive property atau sifat distributif. Nah, dari ketiga jenis sifat-sifat operasi hitung ini, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu sifat komutatif. Bagaimana sifat komutatif dalam operasi hitung? Kita akan melihat dari contoh. The commutative property of addition, sifat komutatif pada penjumlahan. Kalian juga bisa melihat materi ini di Math Champion Textbook page 109 dan juga di buku tematik 3B di subtema 1. Baik, kita perhatikan dulu contohnya. Ini ada di textbook Math Champion. Peter memiliki 5 cupcake coklat dan 2 cupcake mentega. Di sini Miss berikan gambarnya, ada 5 cupcake coklat dan kemudian ada 2 cupcake mentega. Oke, kita dari sini tahu bahwa cupcake yang berwarna coklat ada 5, maka ada 5, kita tuliskan 5. Kemudian untuk cupcake yang mentega ada 2, kita tuliskan 2. Kita akan kembali flashback ketika di kelas 1 atau kelas 2 sudah pernah belajar number bond atau ikatan bilangan. 5 dan 2 bila digabungkan akan menjadi 7. Ada yang ingat pelajaran number bond ini? Ya. Kemudian di manakah letak sifat komutatifnya? Tunggu sejenak. Kita akan lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Berapa banyak cupcake milik Peter seluruhnya? Ada berapa banyak cupcake-nya Peter? Nah, tentu kita sudah tahu jawabannya ada 7 dengan cara menjumlahkan. Namun di sini yang akan kita bahas adalah sifat komutatifnya. Mungkin di antara kita ada yang seperti anak laki-laki ini berpikir, yaitu dengan menjumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tapi mungkin ada juga yang berpikir seperti anak perempuan ini, yaitu dengan menjumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kedua penjumlahan ini hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama menghasilkan 7. Siapakah yang benar? Dua-duanya benar. Si anak laki-laki ini benar. Dia menjumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan si anak perempuan juga benar. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Hanya bedanya mereka mulai menjumlahkan dari mana. Itu saja. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Mengapa dikatakan sama? Karena hasilnya pun sama. Baik 5 ditambah 2 atau 2 ditambah 5. Kalian mau menggunakan 5 ditambah 2 sama dengan 7 atau 2 ditambah 5 sama dengan 7, keduanya benar. Dari penjumlahan ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah cupcake milik Peter seluruhnya adalah 7. Kedua cara ini benar. Jadi 5 terlebih dahulu baru ditambah 2
atau 2 terlebih dahulu baru ditambah 5, keduanya ini benar. Maka inilah yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran tempat. Jadi 5 dulu atau 2 dulu, karena keduanya menghasilkan 7, maka dua-duanya benar. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang terdapat di buku tematik 3B halaman 7. Di sana ada 6 soal, tapi kalian cukup mengerjakan 3 soal saja karena nanti akan ada soal yang dalam bentuk perkalian. Silahkan dikerjakan. Bagi yang memiliki buku cetak tematik 3B, boleh langsung dikerjakan di buku cetaknya. Dan jika belum ada, silakan tulis kembali soalnya di buku tulis. Baik, kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya, yaitu the commutative property of multiplication, sifat komutatif pada perkalian. Ini ada di Math Champion Textbook page 111. Ini Miss artikan ke dalam bahasa Indonesia. Lisa membeli 4 kotak pensil. Setiap kotak berisi 6 pensil. Ini ada gambarnya. Kotaknya ada 4 dan setiap kotak berisi 6 pensil. Berapa banyak pensil yang dibeli Lisa seluruhnya? Mungkin di antara kalian ada yang menjawab dengan cara yang sama seperti anak laki-laki ini, yaitu dengan cara mengalihkan 4, karena ada 4 kotak, kemudian karena isinya ada 6, maka dikali dengan 6, sehingga hasilnya 24. Tapi mungkin juga ada yang menjawab dengan cara seperti ini, yaitu menghitung dulu jumlah pensilnya atau menuliskan terlebih dahulu jumlah pensilnya, baru dikalikan dengan jumlah kotaknya, yaitu 6 dikali 4, yang hasilnya juga sama 24. Oke, karena hasilnya sama, jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif pada perkalian. Artinya mau dimulai dengan angka 4 terlebih dahulu atau 6 terlebih dahulu, perkalian ini tetap menghasilkan angka yang sama atau bilangan yang sama. Ini disebut dengan sifat komutatif pada perkalian. Sehingga hasilnya pensil yang dibeli Lisa seluruhnya sebanyak 24. Kalian tidak perlu menuliskan 2 cara ini bersamaan ya. Jika kalian menjawab soal cerita, pilih salah satu saja. Misalnya ingin menjelaskan apa sih sifat komutatif pada perkalian. Jadi seperti ini yang namanya sifat komutatif pada perkalian. Baik, kita akan mengerjakan latihan 2. Dilanjutkan saja. Yang tadi nomor 1 dan yang ini nomor 2. Ada di buku tematik 3B halaman 66. Soalnya ada 5 saja. Kalau di buku tematik ada 10, tapi kita hanya akan mengerjakan 5 saja. Jika ada buku teksnya, silakan dikerjakan di buku teks. Jika tidak ada, silakan tulis di buku tulis. Ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selamat belajar. Ingatlah untuk selalu sabar dan teliti ketika mengerjakan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, akan dengan senang hati Miss menjawab pertanyaan kalian. Silakan hubungi Miss jika ada yang merasa kesulitan. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.